Jadi kalau kita lihat apa itu kitab Wahyu, namanya juga Wahyu. Wahyu itu dari mana? Nah, di pasal 1 ayat 1 jadi ayat pertama dari kitab Wahyu itu ada kata Wahyu. Dan nanti kita lihat apa artinya. Tapi di situ dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ada kayak tingkatan-tingkatan ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah, jadi Allah Bapa kepadanya. Jadi wahyunya dari Allah dikaruniakan kepada Yesus untuk dinyatakan supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi wahyu yang diberikan kepada Yesus atau dikaruniakan tentang apa yang segera terjadi. Terus oleh malaikat yang diutusnya, diutus Yesus maksudnya di situ, itu disampaikan kepada Yohanes. Oleh Yohanes dituliskan dalam bentuk kitab Wahyu. Di kitab Wahyu ini itulah yang dikaruniakan Allah Bapa kepada Yesus, Yesus ngasih tahu ke malaikatnya, malaikatnya kepada Yohanes, Yohanes kepada kita. Kayak ada tangga gitu ya. Nah, wahyu itu kalau dilihat dari ayat 1 dalam bahasa Yunani itu apokalupto. Nah, dari sana ada kata apokalipsis yang pernah jadi judul film, ya, yang juga bicara tentang akhir zaman segala macam. Kemudian juga ada istilah apokaliptik, tapi itu biasanya yang belajar teologi, ya, itu juga sesuatu yang bersifat kayak yang kita akan pelajari. Ya. Tapi apokalupto itu sendiri artinya menguak, menyibakkan, membuka tabir. Masih ingat Yesus waktu disalib, terus jam 12 itu kan ada apa guntur atau apa, terus tirai di bait Allah terbelah. Jadi ada pemahaman tentang misteri. Jadi kita itu hidup dalam misteri, tapi satu saat misteri itu disibakkan. Ya, lalu kita tahu. Nah, tahu tentang yang akan datang. Itu pengertian wahyu seperti itu. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata penyataan. Bukan pernyataan loh ya. Penyataan. Jadi dibuat nyata. Diberikan yang nyata. Penyataan, bukan pernyataan. Pernyataan itu statement. Ya, kalau penyataan itu bahasa Inggrisnya revelation, wahyu, tentang sesuatu yang akan terjadi, yang tadi segera terjadi, berarti masih nanti, masa depan, tapi segera, itu mesti kita ingat, selalu ke depan, tapi segera, ya, tidak lama-lama lagi. Lalu penyataan itu sering memakai tanda-tanda, ya, bahasa Yunaninya semeia, atau simbol-simbol yang tidak dapat langsung dipahami. Jadi ini seperti bahasa sandi, ya, apa Morse atau apa di pramuka macam-macam itu sandi. Jadi yang tidak paham bahasa sandi itu, simbol-simbol tadi, ya tidak paham. Tapi itulah yang kemudian dinyatakan, ya, supaya orang menjadi paham. Penggunaan bahasa simbolis tersebut dimaksudkan untuk menghindari bahaya berupa hukuman dari penguasa. Itu nanti kita lihat ada
suasana sejarah, suasana yang sangat menindas, banyak penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa Romawi. Nah, karena berbahaya kalau ngomong terus terang, maka pakai simbol-simbol ini tadi. Ya, jadi supaya bisa menyampaikan pesan tanpa mendatangkan bahaya bagi orang yang menyampaikan dan yang menerimanya. Maka situasinya itu dibayangkan sedang tidak aman, kacau oleh karena ada represi, tekanan dari penguasa. Itu kira-kira. Ini hal-hal mendasar yang perlu kita tangkap mengenai Kitab Wahyu. Kalau ditanya maksud penulisan Kitab Wahyu itu sendiri apa, salah satu yang bisa kita lihat pernyataan itu di ayat 3 dari pasal 1, dan ini mewakili seluruhnya. Boleh dikatakan inilah pesan inti dari Kitab Wahyu, yaitu berbahagialah. Berbahagialah, kalau ini kita semua yang membaca Kitab Wahyu, ya ini yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ya, nanti saya jelaskan lebih jauh apa arti membacakan, mendengarkan, dan menuruti. Lagi-lagi disebutkan sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Nah, berbahagia itu bahasa Yunaninya makarios, itu apa ya? Kayak kita itu pernah enggak mengalami di tempat di mana kita tuh rasanya senang banget gitu ya. Entah di pemandangan yang sangat indah atau hati itu kayak maknyes gitu. Terus rasanya happy, bahasa Inggrisnya itu bliss ya. Jadi sukacita, bisa juga beruntung, mendapat berkat yang berkelimpahan. Kalau kita dalam suasana begitu itu sampai-sampai apapun kita kasihkan, rela ngasih kepada banyak orang karena rasanya itu banyak sekali berkat gitu. Sampai kita tidak mikir-mikir kalau mau kasih apapun kepada orang di sekitar kita, saking bersukacitanya. Itu kayak juga pengalaman para murid Yesus yang lihat waktu Yesus naik ke atas bukit bertemu dengan Musa dan Elia, itu muridnya Petrus dan kawan-kawannya itu wah happy-nya bukan main lihat yang mereka lihat tadi itu, Yesus dengan Musa dan Elia, sampai mau apapun mau dilakukan untuk itu. Nah, kayak gitu suasana bahagianya. Nah, membaca yang dimaksud di sini adalah membaca di depan publik dengan suara keras. Jadi Alkitab di masa dulu itu dibaca dengan suara keras, reading aloud. Ya. Nah tentu kalau dibaca begitu ada yang mendengarkan. Nah maka sering orang memahami sebetulnya yang dimaksud adalah kayak di liturgi ibadah. Di majelis yang membacakan teks Alkitab, terus jemaat mendengar misalnya begitu. Ya, jadi ini dibacakan lalu didengarkan. Itu sendiri sudah bahagia. Ya. Terus disebutkan juga dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Nah, kita tiap hari Minggu itu kan habis baca Alkitab biasanya si pembaca kitab, siapa itu, lektor atau pendetanya mengatakan berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukan. Kira-kira itu yang dimaksudkan. Dari situlah, dari pasal 1 ayat 3 inilah perumusan yang kita dengar setiap hari Minggu ketika habis baca Alkitab sebelum khotbah itu berasal. Ya. Jadi didengar, dibaca, didengar, terus dipelihara. Nah, terus disebutkan waktunya sudah dekat. Waktu itu bahasa Yunani yang dipakai kairos, itu bisa dimengerti saat atau masa, season. Ya, waktu
itu saat atau masa, ya, bukan jam berapa, tanggal berapa begitu, tapi saat atau masa. Ya, saatnya sudah tiba. Kayak Yesus mengatakan, saatku belum tiba ya Bapa, gitu, waktu Taman Getsemani. Tapi akhirnya saat itu tiba, saat dia meninggal. Saat di situ tidak sama dengan tanggal waktu. Dan sudah dekat. Ya, jadi apa yang sudah dekat? Masa depan yang disingkapkan. Nah, di ayat 7 disebutkan apa itu? Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Berarti kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus itulah yang sudah dekat. Ya. Jadi pembacaan kitab Wahyu dan orang yang berusaha untuk menyimpan, memeliharanya, itu adalah sama dengan ya, seperti melihat Yesus yang datang. Karena yang dibacakan, didengarkan, dipelihara tentang Yesus yang akan datang itu, tapi ini segera datang. Jadi dibayangkan seakan-akan sudah di ambang pintu, sudah dekat sekali. Nah, ini pengertian berbahagia di situ. Jadi berarti memang kedatangan Tuhan disambut dengan kebahagiaan. Atau kedatangan Tuhan di sini itu direspon gitu ya, atau dengan sendirinya orang yang melihat kedatangan Tuhan itu bahagia, senangnya luar biasa. Cuman kan ini belum terjadi, baru diwahyukan, baru dinyatakan, baru dibacakan, baru didengarkan. Tapi seakan-akan sudah terjadi, gitu. Seakan-akan sudah terjadi. Nah, ini penting kuncinya ya. Soal kedatangan Tuhan itu nanti, tapi dekat, tapi ketika dibacakan, ketika dinyatakan wahyu itu seakan-akan sudah kelihatan. Dan akibatnya bahagia tadi. Lalu kitab Wahyu itu kan panjang, 22 ya pasalnya. Dari situ pasal 1 itu terus ada nasihat-nasihat kepada 7 jemaat. Karena kan terus dilihat kan ada 7 kaki dian, ada 7 jemaat, 7 itu sendiri juga simbol, angka simbol, artinya sempurna. Ya, jadi 7 itu rounded, kayak lingkaran itu sudah sampai full circle, ya, lingkaran penuh. Ya, itu 7. Ya, pengertian 7 itu sempurna, gitu. Nah, tapi apa isinya yang dinasihatkan kepada jemaat? Masing-masing jemaat itu dikasih nasihat yang spesifik, khusus di jemaat itu. Salah satunya jemaat Efesus. Kita coba lihat ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka itu pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian,
Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Jadi pertama-tama jemaat Efesus ini dipuji. Ya, tadi tekun, terus kritis. Ada orang-orang yang menyebut dirinya rasul, pengkhotbah-pengkhotbah yang mempesona, tapi mereka kritis. Nggak cepat-cepat terpesona gitu. Lihat dulu siapa mereka ini. Betulkah orang-orang ini mempraktekkan yang diomongkan? Ternyata pendusta, munafik, katakanlah begitu. Mereka nggak suka jemaat Efesus. Itu dipuji. Ya begitu, memang kamu hebat dalam soal seperti itu. Ya, tetapi rupanya mereka ini agak kaku dan keras dalam memperlakukan orang yang dianggap salah. Makanya disebut meninggalkan kasih-Mu yang semula. Gitu. Jadi mereka tegas, tapi agak kebablasan gitu ya. Dalam sikap itu tidak ada kasih atau pengampunan. Ya. Dalam soal menjaga moral, dalam soal menegakkan moral, bagus. Tapi dalam soal mendidik, dalam soal membimbing, itu kurang sabar. Ya. Dan ini dianggap salah. Nah, poin yang mau diutamakan di sini adalah bahwa itu terjadi setelah sekian lama jemaat Efesus ini hidup di tengah penderitaan. Jadi di ayat 3, sabar menderita. Tapi rupanya setelah sekian lama-lama mereka ini juga kehilangan yang semula mereka pegang atau miliki. Jadi bayangkan bahwa orang beriman itu di awal-awalnya akan menggebu-gebu. Mereka sangat setia, ya. Tapi dalam perjalanan waktu bisa luntur, gitu kira-kira. Nah, luntur ini khusus, ya, secara spesifik disebutkan kasih yang hilang. Nah, rupanya mereka ini mungkin karena sudah begitu lama, lalu mulai ada sisi-sisi yang kabur dari iman mereka. Diingatkan. Nah, intinya adalah diingatkan untuk kembali, bertobat itu kembali ke titik awal. Ini kan lagi mau puasa, biasanya kan habis puasa kembali ke titik nol. Jadi selalu diingatkan orang itu seperti dibasuh, dicuci kembali menjadi manusia yang baru. Sebenarnya gagasannya kira-kira seperti itu. Cuman barunya itu adalah baru seperti ketika iman itu masih baru, masih menggebu-gebu. Ya. Nah, nasihat yang seperti ini adalah nasihat pastoral. Ya. Kan kita juga nanti dapati pada jemaat-jemaat yang lain dari 7 jemaat itu. Jadi kitab Wahyu ini berisi juga nasihat-nasihat pastoral. Ya. Nah, ada juga di dalam kitab Wahyu ini yang disebut dengan perang kosmis. Seperti misalnya di pasal 12, saya ambil saja sebagian ya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah.
ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ini mungkin asing bagi banyak kita. Ya, sebab kalau kita itu membaca di kitab-kitab yang disebut apokripa, itu kitab-kitab ini sedikit pengetahuan ya. Jadi mumpung ada waktu untuk sedikit kuliah gitu ya. Di masa menjelang Perjanjian Baru itu ada banyak teks atau kitab ya yang tidak semuanya itu masuk di kanon. Kitab-kitab apokripa itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sebetulnya dia bisa dimasukkan dalam Perjanjian Lama. Tapi ketika Perjanjian Lama, sebelum jadi Perjanjian Lamanya Kristen itu disebut Alkitab Ibrani, jadi yang memakai kan orang-orang Yahudi. Kita tahu sedikit ya mengenai itu. Nanti kemudian diambil oleh yang Kristen, dijadikan Perjanjian Lama. Istilah Perjanjian Lama itu istilah Kristen. Kalau orang Yahudi sendiri menyebutnya ya Hebrew Bible atau Tanakh. Ya, Tanakh itu Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Jadi bagian-bagian dari Perjanjian Lama. Torah 5 kitab, ya. Nevi'im itu kitab nabi-nabi, Ketuvim itu kayak Mazmur, Kidung Agung, Amsal itu tulisan-tulisan atau Ketuvim. Nah, itu Alkitabnya orang Yahudi. Alkitab Ibrani. Nah, ada kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani tidak masuk di situ. Nah, kitab-kitab itu sebenarnya menceritakan tentang hal seperti di pasal 12 ini, tentang malaikat yang jatuh, tentang adanya malaikat-malaikat yang seperti di dalam kisah Kejadian 6, itu turun ke dunia, tertarik dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik, ya terus mereka hiduplah akhirnya sesat jadinya, jadi mereka terus jadi setan atau iblis. Di situ seperti cerita tentang asal muasal iblis itu dari mana. Itu di kitab-kitab apokripa. Kita tidak punya itu, tidak masuk di dalam kanon. Ada juga sebenarnya di beberapa itu yang masuk di kanon Katolik dan Gereja Ortodoks yang disebut dengan Deuterokanonika. Itu sebagian ada yang masuk di dalam kanon. Di situ juga ada cerita seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat Alkitab kita sendiri di dalam Perjanjian Lama, ada cerita yang mirip tentang naga. Itu di dalam Mazmur 74. Jadi Lewiatan, naga, entah bentuknya kayak apa, itu di Mazmur 74, itu yang berperang melawan Tuhan, terus akhirnya dikalahkan Tuhan, nah tubuhnya itu dipotong-potong, dijadikan makanan hewan-hewan, dan dari situ kemudian terjadilah dunia ini. Jadi Mazmur 74 itu kisah penciptaan, tapi berbeda dari kisah penciptaan Kejadian 1. Kalau Kejadian 1 tidak ada perangnya, di Mazmur itu ada perangnya. Jadi berarti yang dimaksudkan di sini itu seperti penciptaan. Tadi Mikael dan para malaikatnya kayak prajuritnya itu melawan naga yang adalah iblis atau setan, akhirnya dikalahkan. Pengalahan ini membuat babak baru, mendatangkan babak baru dalam kehidupan. Ya, jadi sama dengan penciptaan. Penciptaan itu bukan cuma asal mula dunia, tapi adanya babak baru dalam kehidupan. Maka sekalipun dunia ini sudah berjalan, manakala terjadi babak baru dalam kehidupan, terjadi pembaruan dalam kehidupan, itu seperti penciptaan. Nah, dalam doktrin atau dogma Kristen, ada istilah lain yang sama dengan itu maknanya, yaitu penebusan, redemption.
Jadi penebusan yang dilakukan Kristus itu sama dengan membuat babak baru kehidupan. Seperti ada penciptaan ulang. Ya. Nah, itu. Jadi creation ada recreation. Nah, kalau di bahasa Indonesia rekreasi senang-senang gitu ya. Tapi pengertian senang-senang itu sebenarnya berasal dari ketika hidup ini diperbarui, di-refresh, di-defrag kalau komputer. Itu maknanya ya, maknanya. Jadi perangnya sendiri serem. Ada perang total, namanya perang kosmis. Tidak hanya di bumi, di surga, antara yang baik dengan yang jahat. Perang itu pasti menimbulkan suasana yang mencekam, pokoknya tidak nyaman gitu ya kondisinya. Tapi akhirnya yang jahat itu dikalahkan, sehingga terjadilah babak baru. Nah, itu nanti kalau kita bilang tentang kedatangan Tuhan, itu sebenarnya tidak lain adalah dimulainya kembali kehidupan. Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Dan nek sudah baru, ya apa? Ditinggali. Ditinggali dengan cara baru. Dihidupi dengan cara baru. Kitab Wahyu itu ditaruh di paling belakang, tapi sama fungsinya seperti kitab Kejadian di awal, yaitu mengawali kembali kehidupan. Gitu ya. Nah, terus ada penghakiman terakhir. Itu salah satu di pasal 20. Saya ambil saja sebagian ya, mulai ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini lagi-lagi kita melihat bahasa simbolis. Jadi kalau bahasa simbolis, ya jangan dimengerti secara harfiah letterlek. Ya, lautan api, terus dibayangkan lautan api beneran dan seterusnya. Itu meleset. Ya, maka yang kita perlu lihat di sini adalah ini ada situasi yang sangat total, yaitu hidup dan mati itu dijadikan satu. Nah, kalau kita hidup yang kayak sekarang, yang tidak total, itu mati ya dipisahkan dari hidup. Orang yang mati ya tidak dilihat sama dengan yang hidup. Makanya orang yang mati ditangisi karena tidak bisa lagi bersama dengan yang hidup. Kayak Daud, waktu anaknya sakit keras, dia puasa dan berduka, kayak berduka pakai pasir, pakaian yang khas orang duka, memohon supaya anaknya itu bisa sembuh. Tapi ketika akhirnya mati, anak dia dengan Batseba, hasil perselingkuhan dia itu, tiba-tiba dia berubah. Loh, orang-orang yang ada di sekitarnya udah takut. Ini anaknya sekarat saja dia sudah begitu sedihnya. Kalau mati, jangan-jangan dia malah bunuh diri. Ternyata terbalik.
Daudnya malah akhirnya mandi, pakai pakaian biasa, makan minum. Loh, kaget semua. Loh, kok bisa begitu? Daud mengatakan, ya, bukan dia yang ke aku, tapi aku yang akan pergi ke dia. Maksudnya, bukan orang mati kembali ke yang hidup, tapi yang hidup itu akan mati. Jadi, sebetulnya mati ya mati, hidup ya hidup. Orang hidup akan mati, tapi orang mati tidak akan hidup. Itu kalau di dalam dunia yang terpisah. Di sini disebutkan mati hidup dikumpulkan. Ya gitu. Yang mati dihidupkan. Nah, terus ini tadi ada laut di mana 13, laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dalam pandangan orang dulu, Israel maupun sampai perjanjian baru, orang kalau mati itu turun ke bawah. Jadi tempatnya orang mati itu di bawah. Sheol, Hades itu di bawah. Sheol itu bahasa Ibrani, Hades itu bahasa Yunani, di bawah. Di bawah. Kenapa ya kok di bawah? Ya karena nguburnya itu di bawah. Nah, kuburan zaman dulu itu ada yang cuman bikin kayak sumur bunder gitu ya. Namanya pit ya. Jadi pit sumur ya. Itu kuburan dalam rupa kayak sumur. Jadi ditaruh ke bawahnya itu ya berdiri gitu ya. Plung gitu. Nah, terus lubangnya di bawah. Maka dianggap itu tempatnya orang mati, seperti juga kuburannya. Walaupun ada juga kuburan yang bentuknya itu bukit dibolongi, dijadikan gua. Biasanya yang punya kayak gini ini orang yang kaya, ya orang yang ningrat segala macam itu kuburannya gitu, dan itu dipakai rame-rame. Jadi keluarga taruh biasanya di gua, masuk ke dalam, terus kayak ada ruangan, itu ruangannya itu ada kayak tempat tidurnya, ya bentuknya kayak apa kotak tapi U gitu ya, jadi kayak kalau rapat itu. Nah, terus di tempat-tempat tadi yang kayak tempat tidur itu diletakkan jenazah-jenazah. Ya, nanti kalau sudah lama, terus ada yang baru yang mau dikubur, yang lama ini ditaruh di satu, dikumpulkan tempat kayak tempat penyimpanan di belakangnya. Itu kayak ada kayak gudang atau apa, ditaruh di situ tulang belulangnya diganti sama yang baru. Kadang-kadang juga cuma ditumpuk saja. Ya, gitu. Nah, singkat kata, entah itu di bukit, dibuatkan gua atau di bawah tanah, selalu dianggap bahwa orang mati di bawah. Makanya pengakuan iman rasuli turun ke dunia orang mati. Gitu. Jadi turun, bukan naik malahan gitu. Maka disebutkan pada waktu itu penghakiman terakhir itu laut, oh iya, orang Ibrani itu membayangkan bahwa di bawah itu memang ada tanah, tapi di bawahnya lagi itu air. Ya di bawahnya. Jadi bumi itu kayak bola yang dikelilingi air. Tapi enggak jalan-jalan sih, tapi dikelilingi air. Di atasnya air, di bawahnya air gitu. Nah, makanya kalau disebut di Maleakhi tingkap-tingkap langit dibuka, jadi di atas itu langit ya. Terus dibayangkan kayak ada jendela-jendelanya, tingkap-tingkap ya. Kalau itu dibuka, airnya merosot masuk ke bawah. Itu hujan maksudnya. Nah, di bawah itu lautan, air tadi itu lautan. Jadi bumi itu kayak ngapung di atasnya air itu. Penciptaan di Kejadian 1 kan gitu. Tuhan menyibakkan daratan dari lautan. Jadi semula lautan tok isinya. Terus ada daratan ketika lautannya disibak, kelihatan daratannya. Di bawahnya itu juga masih
bayangkan ada airnya, kayak ngapung. Nah, maka laut menyerahkan orang mati. Yang di bawah itu laut menyerahkan orang mati. Apapun yang mau disebutkan di sini, nggak ada yang luput dari penghakiman. Nah, terus ada penghakiman tadi. Itu maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah melihat apa yang sudah dilakukan. Jadi dibayangkan di sini kalau jemaat-jemaat tadi itu sudah dikasih nasihat suruh bertobat segala macam, gimana responnya? Nah, di situ dilihat yang disebut dalam buku kehidupan itu simbolik lagi ya. Jadi berarti mau dikatakan respon orang terhadap seruan pertobatan, terhadap wahyu yang sudah disingkapkan, itu kayak apa? Wajar-wajar aja ya. Nah, kalau orang responnya sudah dinasihati, dikasih arahan, ya tidak kamper, tidak merespon dengan baik, ya jelas dia tidak bisa masuk dalam kategori yang dibenarkan. Nah, itu disimbolkan ya terus dibuang bersama ke lautan api. Nothing. Kenapa? Karena kehidupan itu tidak bisa seperti itu. Kehidupan itu mesti diperbarui. Kalau orang tidak mau diperbarui, kalau orang tidak mau bertobat, ya tidak bisa hidup, atau tidak katut, atau tidak layak masuk di dalam kehidupan. Wajar toh? Kan kayak gitu. Jadi sekali lagi, kalau penghakiman itu bicara tentang permulaan kehidupan, orang yang ikut di dalamnya ya harus meyakini ini sebuah permulaan kehidupan. Tapi kalau masih berpikir, merasakan lama seperti dulu lagi, tidak ada yang berubah, keluh kesah segala macam, lalu perbuatannya juga sudah tidak konsisten segala macam, ya dia tidak bisa dan tidak pas, tidak cocok untuk masuk dalam arak-arakan kehidupan yang baru. Nah, apa itu perlu dikaitkan dengan prinsip etis yang dipegang oleh Kitab Wahyu. Nah, tak kasih tahu ceritanya. Ini mesti melihat sejarahnya. Ya, mau tidak mau namanya kitab ini dibaca, didengar ya oleh orang-orang yang hidup di dalam sejarah, di dalam kehidupan yang nyata. Apa itu? Nah, disinilah kita melihat bahwa kitab Wahyu ini kan ditulis dalam suasana penjajahan Romawi yang juga terjadi di Yehuda, Galilea, Samaria. Kalau sekarang kita sebut Palestina ya secara keseluruhan itu, atau setelah ada Israel modern ya Israel plus dengan Palestina yang ada di dalamnya, tapi ini sudah tidak usah kita persoalkan. Pokoknya wilayah di sebelah baratnya Sungai Yordan, ya di bawahnya Syria, lalu di atasnya Mesir, gitu. Ya kira-kira wilayah itu sebenarnya penjajahan Romawi itu luas sekali. Romawi kan pusatnya di Eropa ya, di Roma ya, di Itali sekarang, tapi itu meliputi wilayah yang sangat luas, gitu. Nah, termasuk di situ di daerah ini Yerusalem itu dikuasai gitu. Itu sudah sejak tahun 63 sebelum Masehi. Sebelumnya ada penjajahan Yunani atau dinasti-dinasti Yunani. Ini sejarah panjang sekali, nanti tidur kabeh kalau saya cerita begitu ya. Inti kata bahwa wilayah itu Israel katakanlah itu bergonta-ganti penjajahnya. Jadi pas Wahyu ini ditulis itu Romawi. Nah, terjadi pernah pemberontakan besar di Yehuda. Ya ini tahun 70 berhasil ditaklukkan oleh tentara Romawi. Ya kalau namanya pemberontakan ya cara mengatasinya dengan kekerasan militer. 135 Masehi terjadi lagi pemberontakan terkenal di bawah pimpinan namanya Bar Kokhbah, ya, tapi kembali dikalahkan oleh Romawi. Saat itu besar-besaran penghancuran yang dilakukan Romawi, bait Allah
yang dianggap sebagai pusat orang-orang Yahudi untuk bisa bersemangat dalam melawan Romawi dihancurkan. Nah, kalau Bapak Ibu sempat ke Israel, saya sendiri belum pernah gitu ya. Tapi ke Israel terus ke tembok ratapan. Nah, itu sisa-sisa bait Allah yang masih dibiarkan. Terus kalau orang ke situ meratapi keruntuhan bait Allah. Itu situasinya, ya. Nah, di sisi yang lain, para pengikut Yesus, ya, ingat bahwa mereka ini orang-orang Yahudi juga sebetulnya, tapi mereka melihat Yesus itu Mesias yang dinanti-nantikan. Lalu mereka berpegang pada kepercayaan tadi, itu jumlahnya makin banyak dan makin lama makin keluar dari kepercayaan yang disebut Yudaisme, itu kepercayaannya orang Yahudi atau agamanya orang Yahudi. Nah, tapi sayangnya para pengikut Yesus ini terdiri dari kelompok-kelompok yang macam-macam dan tidak selalu akur. Ingat cerita Korintus itu Paulus sampai marah-marah. Kamu ada Apolos, jemaat Petrus, macam-macam begitu itu sampai dia bilang kita semua itu kan satu tubuh. Korintus itu sering sekali menyatakan tentang pentingnya kesatuan. Karena apa? Karena yang mengikut Yesus ini nggak iso akur, kontok-kontokan satu sama lain. Misalnya tentang Yesus itu sendiri, mereka semua bilang percaya Yesus. Tapi siapa Yesus? Macam-macam, gitu ya. Pandangan tentang Yesusnya nggak sama. Nah, kita nggak punya kesempatan untuk ke sana ya, untuk membahas itu. Waktunya panjang. Tapi yang kita lihat di dalam kitab Wahyu, dalam hubungan dengan pemerintah, kitab Wahyu ini tegas. Nggak mau mereka itu mengakui pemerintah. Mereka bahkan melihat pemerintah itu jahat, representasi dari kekuatan jahat. Seluruh kitab Wahyu itu mau bicara tentang kejatuhan Romawi. Mereka melihat bahwa segera ketika Yesus datang, maka pemerintahan lalim, kejahatan yang tidak lain adalah kejahatan dari pemerintah Romawi, beserta dengan antek-anteknya, itu habis. Ya. Tapi tidak hanya itu, karena kitab Wahyu tadi ini beda pendapat dengan yang lain, Kristen-Kristen atau pengikut Kristus yang lain, yang mencoba untuk dekat dengan pemerintah, pandangannya lebih lunak dengan pemerintah. Oleh kitab Wahyu dikatakan, tidak bisa gitu. Kamu harus tegas. Ya, kamu jangan merasa pemerintah itu masih dipakai Tuhan dan seterusnya. Gitu. Maka diingatkan harus teguh. Nah, yang namanya pemerintah itu pengaruhnya besar. Tidak hanya sekedar dalam soal pemaksaan ini itu, tapi juga pelan-pelan, entah itu budaya, kepercayaan, dan seterusnya. Itu berpengaruh besar. Jadi tegas, harus tegas. Alias tidak ikut kondisi masyarakat di sekitarnya. Kalau terjadi resikonya adalah penganiayaan karena sikap tidak kompromistis tadi, siap. Jangan gentar, sabar, tapi jangan melawan dengan kekerasan. Jadi pembangkang tidak kompromi dengan pemerintah, tapi bukan berarti melawan pemerintah dengan kekerasan. Nah, itu ciri dari kitab Wahyu atau ciri dari apokaliptik. Mengapa? Karena nanti Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan itu. Tuhan akan datang. Dan ketika Tuhan datang, semua kejahatan pemerintah itu akan dihentikan, pemerintahnya akan dimusnahkan, akan ditunggang balikkan ya menjadi sebuah zaman yang baru. Nah, berarti kalau kita mau lihat lagi, penghakiman itu adalah pembaruan kehidupan,
pembaruan itu terjadi karena Tuhan yang membarui. Pembaruan itu berarti penyingkiran semua yang dianggap jahat. Nah, dalam konteks Wahyu itu pusatnya adalah Roma. Itu kejahatan yang luar biasa. Itu harus diganti, jangan gentar terhadap itu semua. Ya, setelah itu barulah akan ada zaman yang baru. Nah, itu yang kita pelajari dari kitab Wahyu. Tentu kita hidup di zaman yang berbeda. Kita juga nggak bisa ngomong pemerintah sekarang itu kayak pemerintah Romawi gitu ya. Tentu kita juga tidak merasakan suasana penindasan penganiayaan. Ya adalah sana sini gitu, tapi tidak segenting seperti di zaman kitab Wahyu. Kalau itu apa maknanya kitab Wahyu bagi kita semua? Ya yang bisa kita ambil apa itu? Misalnya tadi bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu berarti pembaruan kehidupan seperti penciptaan yang baru. Penciptaan yang baru harus dijalani dengan suasana hidup yang baru. Suasana hidup yang baru yang meninggalkan semua dosa, kebiasaan buruk segala macam yang nggak cocok. Ibaratnya kita dapat rumah baru, tapi gaya hidup kita masih rumah lama. Ya, katakanlah kalau rumah baru itu bersih, nyaman, gaya hidup kita lama, masih membuat kotor-kotor, kacau-kacau begitu, ya percuma juga itu rumah barunya diberi oleh Tuhan. Rumah barunya itu tidak kita pakai sebagai rumah yang baru, kita perlakukan dengan gaya seperti rumah lama gitu. Nah, itu yang paling bisa kita pelajari seperti itu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa nanti diskusi ya setelah ini ya.